Ada teman-teman lagi pasti di sini masih pengen belajar tentang pricing, decision, and cost management kan? Nah, betul banget kalau masih di sini. Jadi, perkenalkan dulu, tak kenal maka kata sayang. Perkenalin, nama saya Musyafiq Prakasa dari kelas 426 kelompok 4 yang akan membahas tentang learning objektif yang keempat, yaitu menerapkan log and cost incurred. Nah, itu juga. Jadi, lanjutan dari materi teman saya sebelumnya itu dari kelompok-kelompok sebelumnya mengenai target pricing dan target cost itu telah sudah ditentukan, maka kita harus realisasikannya dong. Nah, gimana realisasinya, gimana caranya, dan grafiknya bagaimana? Dari situ munculnya adanya value engineering. Nah, value engineering ini dilakukan dengan cara apa? Mari kita cek PPT selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok 4 ingin melanjutkan dari materi tentang pricing, decision, and cost management yang sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya oleh teman-teman kami juga. Dan kami di sini dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai learning objektif yang keempat, yaitu menerapkan konsep dari cost incurrence and locked in cost. Nah, pertama kita masuk ke pendahuluan dulu ya teman-teman. Jadi, materi ini adalah lanjutan dari target price and cost yang dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 3 tadi. Jadi, setelah perusahaan berhasil menetapkan target cost-nya dan mulai menjual produk, langkah berikutnya kan berarti merealisasikan biaya itu kan. Biaya yang udah tadi direncanain tersebut. Nah, disinilah letaknya ada muncul value engineering-nya. Nah, perusahaan akan berusaha meminimalisir biaya agar realisasi biaya dapat semakin mendekati target atau seminimal mungkin. Karena perusahaan pasti paling mau untuk meminimalisir biaya kan. Mana mau perusahaan itu menghasilkan biaya yang besar. Karena kalau misalkan biayanya besar, maka profit yang dapat juga semakin kecil. Karena revenue itu dikurang oleh cost akan menghasilkan profit. Kalau misalkan cost itu semakin besar, maka profitnya juga akan semakin kecil. Jadi di sini perusahaan ingin meminimalisir itu. Nah, gimana caranya? Caranya itu ada dua. Jadi caranya bisa dengan memilah cost menjadi dua kategori, yaitu ada value added cost dan non value added cost. Nah, perusahaan ini bisa meminimalisir terjadinya non value added cost untuk efisien biaya. Nah, nantinya juga dalam melakukan value engineering, perusahaan juga harus memperhatikan cost incurrence atau kapan cost bertransformasi menjadi manfaat, dan locked in cost atau biaya yang sudah direncanakan akan dikeluarkan di masa depan agar value engineering yang dilakukan dapat maksimal dan tujuan tercapai. Nah, kita masuk ke konsep dasarnya teman-teman. Untuk mengimplementasikan value engineering yang sudah kita bahas sebelumnya yang dilakukan oleh perusahaan, manajer membedakan antara value added cost activities dan non value added cost activities. Nah, pemisahan ini tuh biasanya tidak selalu mudah dikarenakan untuk diklasifikasikan menjadi value added and non value added, kadang-kadang manajer tuh harus menggunakan judgment atau penilaian yang pertimbangan profesional gitu. Jadi ini bukan pertimbangan main-main, jadi bukan kayak asal kayak main judi. Kalau main judi kan kita kayak untung-untungan lah berkata. Kalau ini tuh butuh pertimbangan yang pasti gitu. Nah, terkadang juga manajer tuh suka ragu-ragu karena kadang suka bingung untuk memilih dia tuh diklasifikasikan sebagai non value added ataupun value added. Nah, solusinya gimana? Yaitu biasanya kalau misalnya ragu-ragu gitu, dia akan memasukkannya sebagai non value added cost activities. Karena kan kita di sini mau ngurangin biaya ya, jadi kita bakal mengurangi biaya seminimal mungkin kan. Kalau ada yang ragu-ragu, kalau bisa dikurangin aja gitu. Tapi pasti ada resikonya dong. Resikonya apa? Yaitu mungkin ada value added cost yang tereliminasi gitu. Nah, tadi langkah yang dilakukan oleh manajer adalah memisahkan antara value added cost activities dan non value added cost activities. Nah, kita bahas pertama dulu tentang value added cost activities ya. Value added cost activities itu adalah biaya yang jika dihilangkan akan mengurangi nilai aktual atau persepsi atau kegunaan dari pelanggan dari menggunakan produk atau layanan. Contoh, fitur dan atribut produk yang diinginkan oleh pelanggan seperti keandalan, memadai memori, perangkat lunak yang dimuat sebelumnya, gambar yang jelas, dan lain-lain. Nah, saya ambil contoh mengenai kayak adalah handphone. Pasti konsumen sebagai salah satu
faktor pembentuk harga sangat menginginkan handphone yang mempunyai spesifikasi sangat tinggi seperti RAM yang besar dan prosesor yang kencang dan kamera yang cukup jelas untuk merekam video. Nah, maksud dari value added cost activities ini adalah RAM, kamera atau proses tersebut akan menambah nilai dari produk handphone tersebut. Nah, jika dihilangkan seperti contohnya kamera akan dihilangkan dalam sebuah handphone, maka akan mengurangi nilai dari handphone tersebut. Pasti konsumen akan menurunkan minatnya. Yang tadinya 1000 orang yang minat pada handphone tersebut, apabila kamera hilang, maka mungkin akan menjadi hanya 100 orang yang mencari handphone tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas ke non-value added cost activities. Itu apa sih? Biaya yang jika dihilangkan tidak akan mengurangi aktual atau nilai yang dirasakan atau utilitas atau kegunaan yang diperoleh pelanggan dari menggunakan produk atau layanan. Contoh, biaya produk dan mesin yang rusak. Perusahaan berupaya meminimalkan biaya yang tidak bernilai tambah karena tidak memberikan manfaat kepada pelanggan. Nah, contoh di sini adalah misalkan kita untuk dalam suatu perusahaan ada namanya pemindahan barang. Pemindahan barang itu bisa dilakukan dalam 100 kali. Tapi untuk meminimalkan biaya mungkin bisa dilakukan hanya dengan 20 kali. Nah, pemindahan barang ini tidak akan mempengaruhi produk secara langsung. Mau dipindahkan secara 100 atau 20, kualitas produk akan tetap sama. Nah, biaya yang diminimalkan ada di sini. Jadi, untuk meminimalisir biaya, yang harus kita hilangkan adalah non-value added cost activities di sini. Maksud dari mesin yang rusak di sini adalah, jadi contohnya mesin yang rusak di sini adalah saat diperbaiki tidak akan menambah kualitas dari produk tersebut. Namun, maksud dari sini adalah kita harus meminimalisir kerusakan agar biaya yang dikeluarkan tidak akan semakin besar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai beberapa definisi dari konsep dasar. Yang pertama ada value engineering, seperti yang kita bahas sebelumnya, yaitu untuk meminimalisir biaya yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu evaluasi sistematis dari semua aspek rantai nilai dengan tujuan mengurangi biaya dan mencapai tingkat kualitas yang memuaskan pelanggan. Jadi di sini, biarpun perusahaan sangat ingin mengurangi biaya, tapi tetap memerhatikan kualitas yang diperhatikan untuk memuaskan pelanggan. Dikarenakan cost bila berkurang dengan apabila kepuasan pelanggan menurun, maka apa bedanya profitnya juga mungkin akan konstan atau sama saja. Tapi jikalau biaya itu menurun dan apabila kepuasan pelanggan tetap, bisa jadi profit itu menjadi naik karena kan total revenue dikurangi total cost sama dengan profit. Apabila total revenue konstan namun total cost menurun, maka total profitnya akan bertambah. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada cost incurrence atau kapan cost ini terjadi. Jadi maksudnya adalah secara sederhana dapat didefinisikan sebagai peralihan atau reklasifikasi biaya menjadi manfaat yang diakibatkan dari aktivitas konsumsi perusahaan. Maksudnya adalah di sini adalah kapan cost itu terjadi. Nah, jadi saya ambil contoh kayak direct material. Direct material itu kapan sih dijadiin sebagai cost? Nah, diakui sebagai cost itu saat direct material itu digunakan. Jadi sebelum digunakan itu belum jadi cost, gitu loh. Lanjutnya ada locked in cost, yaitu biaya yang belum dikeluarkan tetapi akan dikeluarkan di masa depan berdasarkan keputusan yang sudah dibuat. Nah, locked in cost ini atau biasa disebut sebagai design cost merupakan biaya yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi misalkan kita ingin membuat 1000 gedung. Nah, 1000 gedung itu sudah direncanakan. Udah ada biaya-biaya yang akan dikeluarkan, biaya 1, biaya 2, dan biaya 3. Itu sudah terkunci dan sudah akan dilakukan, namun belum dijadikan cost karena belum dilakukan. Nah, selanjutnya peluang terbaik untuk mengelola biaya adalah sebelum locked in cost, sehingga manajer memodelkan efek dari berbagai pilihan desain produk pada biaya seperti memo dan pengerjaan ulang yang hanya akan terjadi kemudian selama manufaktur. Mereka kemudian mengendalikan biaya-biaya ini dengan membuat pilihan desain yang bijak. Kenapa peluang terbaik untuk mengelola biaya adalah sebelum locked in cost? Dikarenakan kalau misalkan locked in cost sudah terjadi, maka biaya itu sudah terkunci dan sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Jadi sebelum locked in cost ini, manajer atau perusahaan harus bisa meminimalisir biaya. Kita bisa mengatur mana biaya yang harus dikurangkan, mana biaya yang tidak diperlukan, agar biaya semakin diminimalisir. Kalau udah di locked in cost itu sudah nggak bisa, karena itu sudah di bagian jadi rencana gitu. Karena setelah locked in cost itu terjadi hanya ada rework. Nah, rework itu
Rework itu terjadi itu selama manufaktur atau produksi itu terjadi. Halo Mir, ada apa? Oh gitu. Siap. Beres, tenang aja. Oke. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati. Nah, saya tadi ditelepon si Emir, dimintain tolong katanya buat menjelaskan lebih lanjut tentang cost incurrence dan lock-in cost. Yuk simak penjelasannya. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang lock-in cost dan cost incurrence dalam grafik. Untuk membuat produk, kita tentunya memerlukan beberapa proses. Yang pertama, proses research and development and design. Yang kedua, proses manufacturing atau membuat produk tersebut. Lalu, proses setelah jadi, terdapat proses marketing, distribusi, dan customer service. Tentunya dalam membuat produk kita memerlukan biaya-biaya. Nah, biaya yang sudah direncanakan akan terjadi itu disebut lock-in cost. Nah, biaya yang sudah terjadi sampai sekarang itu cost incurrence. Lalu, dalam proses research and development and design, biaya yang direncanakan akan terjadi, akan dikeluarkan itu sebesar garis ini, 780 di titik ini. Itu namanya lock-in cost. Nah, akan tetapi biaya yang sudah dikeluarkan sampai saat ini ada pada garis ini, cost incurrence-nya. Lalu pada proses produksi, lock-in cost-nya sebesar garis ini. Dan cost incurrence-nya sebesar garis ini. Begitu juga dengan marketing, distribusi, dan customer service. Lock-in cost-nya sebesar garis ini menunjukkan angka 900 dan cost incurrence-nya sebesar garis ini. Sama juga menunjukkan angka 900. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, nama saya Suhaila Plahadin dari kelompok 4. Saya akan melanjutkan pembahasan materi pricing mengenai mencapai biaya target per unit untuk Pro Value. Di buku Hongren dijelaskan di exhibit 13.5. Perusahaan Alter menggunakan activity-based approach untuk membandingkan kuantitas cost driver dan rates untuk 150.000 unit Pro Value yang diproduksi dan dijual di tahun 2016 dengan 200.000 unit Pro Value 2 budgeted untuk tahun 2017. Value engineering ini mengurangi value added cost berupa DM, DL, dan testing hours, dan non-value added cost yang berupa reward. Value engineering juga mengurangi machine hours untuk memproduksi Pro Value 2. Di tabel ini disajikan cost driver dan juga rates untuk Pro Value di tahun 2016 dan juga Pro Value di tahun 2017. Kita bisa melihat untuk direct materials pada tahun 2016 actual cost per unit of cost driver-nya sebesar $460. Di tahun 2017 mengalami penurunan menjadi $385. Meskipun di tahun 2017 ini sifatnya masih budgeted atau masih direncanakan, sedangkan di tahun 2016 ini aktual, sudah terjadi, sudah diproduksi dan juga sudah dijual. Selanjutnya ada direct manufacturing labor. Untuk direct manufacturing labor, perbedaannya terletak di jumlah direct labor yang diperlukan untuk memproduksi satu unit Pro Value. Untuk di tahun 2016 membutuhkan 3,2 direct labor hours untuk memproduksi satu unit, sedangkan di tahun 2017 untuk memproduksi Pro Value 2 hanya membutuhkan 2,65 direct labor hours. Kemudian untuk testing dan inspecting pada tahun 2016 itu membutuhkan 30 testing hours per unit. Di tahun 2017 hanya membutuhkan 15 testing hours. Untuk rework sendiri, perbedaannya terletak pada presentasi reworknya.
Di tahun 2016, presentasi reward sebesar 8%. Di tahun 2017 hanya sebesar 6,5%. Nah, untuk mesin awards di tahun 2016 untuk memproduksi 150 unit Pro Value membutuhkan kapasitas mesin awards 300.000. Di tahun 2017 untuk memproduksi 200.000 unit Pro Value 2 hanya membutuhkan 300.000 kapasitas mesin awards, yang mana kapasitasnya sama dengan tahun 2016. Hanya saja unit yang diproduksi lebih besar di tahun 2017 daripada di tahun 2016. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Delvian, absen 05. Nah, saat ini saya akan menjelaskan tentang Exhibit 13.6. Semangat belajar! Nah, setelah kita membahas tentang Exhibit 13.5, kita lanjut ke Exhibit 13.6, yang mana merupakan lanjutan perhitungan dari Exhibit 13.5. Di Exhibit 13.6 ini menjanjikan target manufacturing cost untuk Pro Value 2 dengan menggunakan data cost driver dan data cost driver rate yang berasal dari Exhibit 13.5. Selain itu juga, sebagai bahan perbandingan target manufacturing cost-nya, Exhibit 13.6 juga menyajikan data aktual manufacturing cost per unit dari Pro Value untuk tahun 2016 yang berasal dari Exhibit 13.2 yang telah dibahas oleh kelompok sebelumnya. Berikut ini merupakan Exhibit 13.6. Di Exhibit 13.6 ini terdapat dua data, yaitu data tentang uraian manufacturing cost Pro Value 2 atau target di sebelah kiri, dan data manufacturing cost per value atau aktualnya di sebelah kanan. Nah, di sebelah kiri, pada data per value 2, diuraikan bagaimana perusahaan memperoleh total manufacturing cost sebesar 108 juta dolar atau sebesar 540 dolar per unit, di mana kuantitas yang dianggarkan sebesar 200.000 unit. Angka 540 dolar per unit tersebut berasal dari direct manufacturing cost dan manufacturing overhead cost dengan besaran cost driver dan rate-nya yang berasal dari Exhibit 13.5, atau rate-nya dikalikan dengan cost driver lalu dibagi dengan quantity, sehingga apabila dijumlahkan seluruhnya akan menghasilkan cost per unit sebesar 540 dolar. Nah, sementara di sisi kanan terdapat data cost per unit Pro Value atau aktualnya sebesar 680 dolar per unit yang berasal dari Exhibit 13.2. Oke, dapat kita simpulkan dari Exhibit 13 ini, manajer Astel berharap dengan membandingkan kedua data tersebut, desain baru yang dilakukan Astel dapat mengurangi total biaya produksi per unitnya sebesar 140, yaitu 640 dari aktual dan 540 dari target atau budgetednya, dengan jumlah penjualan yang dianggarkan sebesar 200.000 unit. Nah, kemudian pada akhir tahun 2017 nanti, manajer Astel akan membandingkan biaya aktual dan biaya target seperti yang kita lakukan pada Exhibit 13.6 untuk melihat bagaimana peningkatan atau perkembangan yang dapat mereka lakukan dalam upaya penetapan target biaya untuk tahun berikutnya. Nama saya Vini Melati Putri, absen 38. Sekarang saya akan menjelaskan tentang efek yang mungkin ditimbulkan apabila value engineering dan target costing tidak dilakukan dengan baik oleh perusahaan, serta upaya untuk mengatasinya, dan 5 langkah dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan harga. Tunggu apa lagi? Yuk disimak videonya. Nah, sekarang saya akan membahas efek samping atau efek yang tidak diinginkan yang mungkin ditimbulkan apabila value engineering dan target costing tidak dikelola dengan baik oleh perusahaan. Yang pertama, ada frustasi yang dirasakan karyawan, yang biasanya disebabkan karena kegagalan dalam mencapai target pemotongan biaya. Yang kedua,
tim lintas fungsi mungkin menambahkan terlalu banyak fitur. Nah, alasan ditambahkannya terlalu banyak fitur ini karena tim lintas fungsi berupaya untuk mengakomodasi perbedaan keinginan antar anggota tim. Yang ketiga, sebuah produk sangat mungkin dalam pengembangan untuk waktu yang lama. Hal ini terjadi karena tim pengembangan selalu mengevaluasi antar alternatif yang ada. Yang keempat, konflik organisasi dapat terjadi. Nah, konflik ini terjadi karena terjadi ketidakmerataan target pemotongan biaya. Jadi biasanya dalam suatu perusahaan, contohnya, pemotongan biaya pada divisi manufaktur biasanya lebih besar dibandingkan pada divisi pemasaran. Dari efek-efek yang tidak diinginkan tadi, perusahaan dapat mengupayakan beberapa upaya agar terhindar. Yang pertama, mendorong partisipasi karyawan dan selalu memberikan penghargaan setiap perubahan kecil yang dilakukan untuk mencapai target. Yang kedua, fokus pada pelanggan. Nah, daripada perusahaan fokus pada keinginan antar anggota tim, lebih baik difokuskan kepada apa sebenarnya yang diinginkan oleh para pelanggan. Yang ketiga, memperhatikan jadwal. Nah, memperhatikan jadwal ini penting karena agar tim pengembangan tidak molor-molor waktunya dalam melakukan pengembangan produk. Dan yang terakhir, menetapkan target pemotongan biaya untuk semua rantai nilai atau value chain. Selanjutnya, penetapan harga itu pada dasarnya merupakan ilustrasi dari 5 langkah dalam pengambilan keputusan. 5 langkah tersebut terdiri dari yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan ketidakpastian. Kalau kita simpulkan dari kasus yang telah dibahas oleh teman saya Adin dan Rian, dapat kita simpulkan bahwa masalah utama dalam kasus tersebut adalah menetapkan harga untuk Pro Value pada tahun 2017. Dan ketidakpastiannya dalam mengidentifikasi apa yang diinginkan pelanggan, bagaimana pesaing akan merespons, dan bagaimana mengelola biaya. Langkah kedua yaitu mendapatkan berbagai informasi yang mungkin dibutuhkan. Pada kasus tersebut, manajer perusahaan Astel berusaha melakukan riset pasar. Langkah ketiga, membuat prediksi tentang masa depan. Nah, pada kasus sebelumnya, manajer membuat prediksi tentang pengaruh harga pada volume penjualan dan seberapa banyak minimalisasi biaya yang dapat dilakukan. Langkah yang keempat adalah membuat keputusan dengan memilih di antara alternatif. Pada kasus sebelumnya, manajer memutuskan untuk mengurangi harga $1.000 menjadi $800 dan mengantisipasi peningkatan penjualan dari 150.000 unit menjadi 200.000 unit pada tahun 2017. Nah, langkah yang terakhir yaitu melaksanakan keputusan, mengevaluasi kinerja, dan belajar dari kesalahan. Tim rekayasa nilai mendesain ulang Pro Value untuk mencapai biaya target sebesar $720 per unit. Lebih rendah dibandingkan dengan saat ini yaitu $900 per unit. Nah, selanjutnya tugas manajemen adalah membandingkan biaya aktual dan biaya target atau budgeted untuk mengevaluasi serta mengidentifikasi cara yang efektif untuk meminimalisasi biaya yang berguna untuk praktek ke depannya.